Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alkan Ramadhani dengan NIM 23090054. Di sini saya dari kelas 4A dan 4 Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang Association Rule Meaning. Di sini saya akan menggunakan dua algoritma, yaitu menggunakan algoritma a priori dan menggunakan algoritma F-Grovitz. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu association rule meaning, yang selanjutnya konsep penting dalam association rule meaning. Yang ketiga ada teori algoritma, yang keempat ada perbandingan tentang a priori dan FP Grovitz. Yang selanjutnya ada langkah-langkah association rule meaning. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu association rule meaning. Association rule meaning adalah salah satu teknik penting dalam data meaning yang digunakan untuk menemukan hubungan tersembunyi antar item di dalam kumpulan data besar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep penting dalam association rule meaning. Yang pertama ada support. Support ini digunakan untuk mengukur seberapa sering kombinasi item tertentu muncul dalam dataset. Semakin tinggi support, semakin umumnya pola itu terjadi. Yang kedua, ada confident. Confident digunakan untuk mengukur seberapa sering item B muncul setelah item A sudah muncul. Ini menunjukkan keadaan dari sebuah aturan. Yang ketiga ada lift. Lift digunakan untuk seberapa besar kemungkinan item B muncul setelah item A dibandingkan dengan kemungkinan B muncul secara umum. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori algoritma. Di sini saya menggunakan dua teori algoritma, yaitu teori algoritma a priori, yaitu membentuk required item set secara intelektif, satu item set, dua item set, dan tiga item set. Algoritma a priori ini hanya digunakan untuk memperluas item set yang sering muncul, efisien tapi butuh scan database berkali-kali. Yang selanjutnya ada FB-Grovitz algoritma. Ini digunakan untuk membuat struktur pohon atau FP tree dari data. Dua, tidak perlu banyak scan database, lebih cepat untuk dataset besar, lebih hemat memori dan dibandingkan dengan a priori algoritma. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan a priori dan FP-Grovitz. A priori digunakan atau menghasilkan kandidat item set dan memerlukan banyak pemindah dataset. A priori ini memerlukan banyak pemindahan database kurang efisien pada dataset besar. Sedangkan FB-Grovitz menggunakan FB-tree hanya memerlukan dua pemindahan dataset, lebih efisien dan cepat pada dataset besar, meskipun membutuhkan lebih banyak memori. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah association rule meaning. Yang pertama ada data preprocessing, yang kedua ada required item set, yang ketiga membuat aturan asosiasi, yang keempat evaluasi dan sharing aturan, yang kelima menggunakan aturan untuk analisis dan keputusan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Saya telah membuat codingannya, yaitu di sini ada codingannya. Yang pertama kita masukkan datasetnya terlebih dahulu agar sesuai dengan ketentuannya telah disimpan, agar kita bisa menjalankan codingan selanjutnya. Di sini saya akan memasukkan ketika sudah memasukkan datasetnya, selanjutnya kita akan membangun codingan ini. Pertama ada import pandas pd dataset sama dengan read underscore csv. Ini adalah dataset yang kita masukkan tadi ya. Ada week 5 dataset of making association rule meaning .csv. Lalu kita print data, setelah itu kita run, dan hasilnya seperti ini. Ada customer ID,
service 1, service 2, service 3. Ini setelah di-run hasilnya seperti ini. Selanjutnya eh, import batas aspende import time form msl free imports a priori with association rules. Di sini untuk menampilkan data tentang import pengkodean transaksi, ya. Yang selanjutnya kita akan melakukan transaksi, dan ini transaksinya ada for index dataset data log either drop na load sheet, yaitu untuk menghapus nilai enat dari setiap baris dan konversikan ke dalam daftar transaction.append transaction. 2 untuk lakukan encoding at node dan pada transaksi berikut menggunakan transaction under. Selanjutnya yang ketiga di sini ada now you can apply data frame. Kita masukkan data frame-nya, yaitu start time sama dengan time recursion item set a priori sama dengan a priori data economy support user call name true sama dengan true. Nah, selanjutnya kita akan membuat association rule dari frequency item set, yaitu rules a priori sama dengan association rules frequency item set a priori metric leaf, dan kita ini menggunakan threshold 1.0. Dan di sini sudah menggunakan waktunya. Di sini ada setelah di-run hasilnya seperti ini. Di sini terdapat waktu processing time yaitu 0.0238 second. Di sini hasil yang setelah di-run. Oh iya, di sini ini yang kedua ini untuk menggunakan transaksi ini hasilnya ini. Hasil yang ini. Yang ketiga menggunakan now you can apply ini, kemudian ini akan menghasilkan yang ini. Yang keempat di sini membuat association a priori rules dari frequency item set, ya ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada untuk mencari frekuensi item set. Di sini kita memasukkan frequency underscore item set underscore fp grow width sama dengan fp grow width dc economic min support 0.01 use colonist sama dengan true. Buat ini codingan ini rules underscore a priori width association rules frequent item set fb grow metric leaf min threshold sama dengan 1,0. Untuk membuat association rules dari frequent item set, di sini kita masukkan semua kodenya dan ini asal menghasilkan seperti ini. Setelah di-run akan menghasilkan seperti ini. Ini codingan ini akan menghasilkan setelah di-run akan menghasilkan seperti ini. Nah, dan codingan ini setelah dimasukkan akan menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya ini codingan untuk memperbandingkan antara algoritma a priori dengan algoritma FB-Gurewitz algoritma. Ini digunakan untuk seberapa cepat antara algoritma a priori dengan algoritma FB-Gurewitz. Di sini kita masukkan print dalam kurung F a priori time titik F seconds print fp Gurewitz time. Sini kita masukkan ini, langsung lanjutkan if a priori sama dengan a priori trim part a priori is further else print fp Gurewitz is further, dan hasilnya seperti ini. Jadi kesimpulannya itu algoritma fp Gurewitz ini lebih cepat ya dibandingkan dengan algoritma a priori. Nah,
Karena, seperti yang jelaskan di sini tadi. Nah, ini algoritma menggunakan FB3 hanya memerlukan 2 pemilihan database lebih efisien dan lebih cepat pada database besar meskipun membutuhkan waktu yang banyak memori. Sedangkan ini, kurang efisien dengan menggunakan, untuk digunakan data besar. Jadi FB Growth itu, sangat direkomendasi untuk digunakan pada dataset besar meskipun membutuhkan waktu lebih banyak. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.